Halo semua, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets berkolaborasi sedikit dengan The Lazy Esport ya. Ada Joshua di second cam di sana. Dan hari ini kita akan ngebahas Orpheus, sebuah premium microphone set for recording and streaming yang cukup menjadi hot item karena harganya yang sangat-sangat memukau. Jadi kemarin sebenarnya gue udah syuting, ini udah syuting kedua karena kemarin flicker lampunya, jadi kotaknya udah agak susah ditutup. Tapi semoga jokesnya masih lucu ya. Ya aja. Nah, jadi ini kita akan langsung cepat aja karena kemarin waktu gue nonton ulang ternyata gue syutingnya sampai 20 menit. Jadi gue akan coba mempercepat, kita dapat pop filter. Nanti gue akan jelasin aja guna-gunanya. Manual book, di mana udah jelasin semuanya, ada pop filter, shock mount, table clip, desktop mic arm, dan lain-lain. Nah, ini tuh adalah sedikit backup aksesoris in case hilang atau rusak, di mana ini bisa kalian pakai buat Muncir. Ini tuh harus, karena ini salah satu informasi yang harus penting banget, yaitu kalian tuh bisa ngikat rambut dengan si karetnya shock mount ini. Bentar ya. Sofa. Shock mount juga, bukan shock dat. Nah, jadi intinya kenapa gua menyarankan kalian untuk punya ini, karena sebagai cowok yang baik, kalian harus membawa ini. Ini tuh poin plus tau, kalau ketemu gebetan. Itu kayak, dia tuh peduli banget, pasti dia pengen iketin rambut aku. Elevate full body to shirt and you Masuk tuh. Free tutorial dari fuckboy Jakut. Kan gue Tangerang. Alsut. Nah, Alsut. ini itu buat bagian apa namanya pop filter ya. Jadi ini kan ada bagian ini sama ada karetnya, itu udah dikasih semua. Hitungannya udah aman. Di bawah itu kita dapat mic-nya. Nah, ini adalah mic Sades yang punya logo yang cukup berbeda. Ini mungkin Yusuf bisa ngasih lihat. Sabar. Oh iya, maaf. Oke, ini berbeda dengan logo Sades pada biasanya karena terlihat lebih garang, dan ini pasti bagian depannya karena ini kan mau kasih lihat ke streamer, ke orang-orang, kenapa kita yang streaming kita kasih lihat ke streamer. Terus shock mount, terus ada kabel, ada tripod stand. Bang, pelan-pelan dong bang. Kan jadi gini-gini. Kan ada b-roll bang. Jadi gini-gini bang. Oh, iya. Ada b-roll. Ini penjepit meja, table clip, sedikit sefruit tips ya sebagai pengguna boom arm. Kalau kalian lepasin ini dari meja, ya, ini yang ini tuh terpisah ya guys ya. Jadi pasti jatuh. Jadi ingat, tariknya ini dikeluarin dulu. Karena hal paling sering terjadi adalah ini tuh jatuh mulu di kantor. Yang punya Samsung deh, Bose ya. Rode. Rode. Nah, terus kalau ini sebenarnya masih aman karena dia bisa di lock di bagian sininya. Jadi sebenarnya boom armnya tuh bagus. Cuma kalau yang Bose tuh kalau kalian biarin begini, dia langsung jeblek gitu. Rode. Rode ya. Dan saya salah satu orang yang paling sering kena. Lu udah pernah kena di muka belum? Enggak pernah. Badan pernah? Enggak pernah juga. Jadi dia kalau lu biarin begini dia kebuka. Kalau ini kan aman nih. Ya. Jadi bagusan ini, bagusan Sades daripada Rode. Terus kita punya WinFoam. Dan satu lagi itu ada jepitan, itu buat naruh mic-nya kalau di meja. Kurang lebih isinya itu sebenarnya dari boxnya sendiri udah aman banget karena dia penuh dengan foam, jadi udah oke banget. Oke, kita kan langsung pasang aja. Pokoknya caranya simple. Kalau kalian mau pakai tripod, kalau kalian nggak pengen, kalau meja kalian terbatas dan segala macamnya, kalian tinggal masukin ini ke sini. Ini dibuka dulu nggak sih? Bukan, ini masukinnya salah. Yaudah intinya nanti aja di b-roll aja, karena gue lupa daripada lama, karena kemarin 20 menit kelamaan. Tapi nanti kalau kalian mau stay sampai akhir, akan ada 3 tes. Yang pertama itu adalah tes membaca, kedua adalah tes main gitar ya, memang Luis doang bisa main gitar, sama kita lawan tes gitar Luis dengan kita bermain piano. Betul sekali. Kita mengundang Joshua Pramono untuk main piano. Oke, ini kalian masukin, besok kalian tinggal putar balik lagi. Udah, bentar ya guys ya, kita putar dulu. Nah, udah kenceng. Kalian tinggal masukin bagian ininya. Nah, ini kalian masukin ke sini. Itu namanya apa bang? Boom arm. Apa? Boom arm. Oh, boom arm. Bukan boom sport, Joshua, nggak usah ke arah sana. Nah, udah. Pastiin jangan terlalu kenceng bagian bawahnya karena akan susah nanti untuk kalian goyang-goyang. Nah, ini udah. Nah, ini kalau yang si Rode nih, gue begini nih, dia langsung ceplak gitu ke muka orang. Makanya agak bahaya sebenarnya. Oke, habis itu kalian ambil shocknya. Ini shock mount. Udah, nggak usah ke shock dat, Bu. Sorry ya, gue agak buru-buru ya, karena gue takutnya videonya kepanjangan. Nah, ini tinggal diputar. Dah.
Ini kalian lock, udah selesai. Udah bang, mic-nya nggak ada bang. Nah, sabar. Oh sabar. Nah ini mic-nya itu dia punya lock di bagian bawah. Jadi sebenarnya kalian bisa taruh untuk nge-lock ya. Ya kalian tinggal taruh mic-nya dan lock-nya. Tapi pastiin sedikit tips dari gua aja. Karena garansi gua udah hilang nih. Garansi gua udah hilang karena apa ya istilahnya? Salah muter. Jadi gua kan lagi mau muter buka kan. Harusnya muter buka kan dari bawah. Cuman gua kayak nggak nemu gitu puterannya kan. Jadi gua puter dari atas. Yang lepas malah setengah bagian atasnya yang ngebuat stiker garansi gue tuh robek. Jadi hati-hati kalau mau muter, jangan seperti saya ya. Jangan tiru saya. Oke, terus terakhir masih ada pop filter. Nanti mic-nya kan ini gue masih pakai mic yang bareng sama Joshua berdua. So sweet. Ini kenapa lepas ya? Nanti gue akan ganti mic-nya ke si Orpheus ini biar kalian bisa ngerasain perbedaannya. Oke, pop filter ini kalau kalian tidak tahu gunanya adalah tidak hanya untuk menyaring ludah, Pak. Betul. Karena banyak banget orang bilang yang pop filter tuh apa gunanya menyaring ludah. Enggak. Memang kalau lu tanya menyaring ludah benar. Tapi itu cuma salah satu kegunaannya karena mic-mic yang sering digunakan bersama, terkhusus kayak kita mic kantor gitu kan, itu memang punya bau-bau yang tidak sedap kalau tidak dipakein pop filter. Itulah kenapa harus ada pop filter. Cuman kegunaan asli dari pop filter sendiri itu adalah untuk menyaring suara prolusif. Kayak bukan itu deh kemarin. Polusif. Enggak, eksplosif. Gue ingat belakang eksplosif kan, eksplosif. Persuasif. Polusif, prolusif. Ya, pokoknya. Ntar gue kasih tulisan kok. Oh iya, nanti kasih tulisannya. Pokoknya suara P sama B. Di mana kedua suara tersebut emang punya suara angin yang cukup kenceng. Jadi kayak tiba-tiba ada impact suaranya yang sebenarnya jadi bikin voice over kalian tuh kurang enak buat didengerin gitu. Makanya ada guna pop filter ini. Itu salah satu gunanya, bukan untuk menyaring ludah, debu doang gitu. Itu salah satu gunanya, tapi nggak sepenuhnya benar. Nah terus kita kalau ngomongin dari mic-nya sendiri juga selain suara P sama B tadi, itu ada suara hissing sound. Jadi kayak suara-suara yang gimana aja coba contohin. Kalau suruh gue diem. Nah, kurang lebih suara-suara seperti itu nanti akan disaring dengan pop filter ini. Jadi itu salah satu kegunaannya. Gue coba connect ke Audacity dulu. Satu lagi tuh bang, yang busa bang. Yang busa sabar. Busa sabar. Gue connectin ke Audacity dulu biar berubah suaranya. Oke. Ini volumenya di 90. Ini arah jam 9 untuk volumenya. Dan kita mundurin oke. Oke, kita start. Oke, kita akan berpindah langsung aja ke suara di mic ini. Jadi suara Joshua akan sedikit tidak terdengar karena Joshua kan di belakang sana lumayan jauh, paling berapa meter? 2 meter dari gua. Karena ini kan sistemnya cardioid, jadi suara yang ditangkap itu akan yang di depan kalian. Jadi emang harus direct. Kalau bisa sejajar sebenarnya sama mulut kalian. Kalau kalian ngomong di sini, apalagi di belakang, sebenarnya nggak masalah. Cuman nggak akan terpick up sebaik kalau kalian ngomong sejajar ke depan. Dan ini gue pakai pop filter. Nah ini gue coba turunin pop filternya. Ini pakai Winform. Jadi Winform ini ASMR. Berisik. Oke, kalau Winform ini sebenarnya lebih terpakai kalau kita ngomongin ke outdoor. Karena suara angin kan akan lewat dan takutnya ke pick up juga. Jadi Winform ini lebih ke outdoor karena nggak mungkin dong kalian bawa boom mic kalian ke outdoor terus interview orang dengan ada beginian. Jadi makanya Winform itu dibuat. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kalian mau pakai di meja juga pasti lebih prefer pakai Winform ini. Sebenarnya kalau kita pakai dua-duanya begini, itu nggak masalah sama sekali. Tapi itu kalau suara kalian tuh benar-benar udah parah banget untuk P sama B-nya. Jadi kalau nggak sampai di titik itu sebenarnya nggak usah pakai si pop filter ini aja, sebenarnya hitungannya udah aman gitu ya. Nah, sebelum gue ke pembahasan ngomongin mic-nya sendiri, sebenarnya mic ini dia cuma punya 2 tombol. Dia tuh punya 2 knob. Ini bacot banget dah ini. Dia cuma punya 2 knob, di mana knobnya itu hanya untuk volume dan juga untuk echo. Bukan echo tuh echo Valorant. Iko-ikoan. Dimana volume ini tuh ya bisa kalian atur. Ini seperti gue, ini berarti sekitar 30%. Bisa bentoknya tuh lebih kenceng lagi. Terus kalau untuk Iko tuh buat suara gema. Jadi kayak
contohin. Halo. Nggak kedengaran. Nah, ini gue akan langsung kasih contohnya aja. Untuk suara echo-nya, ini harusnya ngeselin banget nih di telinga kalian. Nah, kalau ada yang tanya suara echo-nya buat apa, jawabannya simple ya. Buat nge-troll teman-teman kalian di Discord. Jadi kalau kalian lagi iseng, kalian putar aja knob echo-nya, nanti harusnya teman-teman kalian, apaan sih ini orang ganggu banget dah. Nah, abis itu kalian pasti di-kick dari server itu. Cuman ya kegunaannya sebenarnya bisa digunakan untuk lagu ya. Kalau nyanyi sebenarnya bisa ya. Itu lebih kayak ini kok. Lu tau gak sih? Speaker dangdut. Ah, halo semuanya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lebih ke speaker dangdut berarti ya. Ya untuk fun doang sih. Cuman kekurangannya buat gue pribadi untuk mic ini itu ada 2 sebenarnya kalau kita ngomongin dari sisi bodinya. Yang pertama dia nggak punya RGB. Ini preferensi sih sebenarnya. Karena kan kalau ada RGB kalau ada streaming tuh kayak lebih manis gitu kan. Nah, terus dia nggak punya indikator. Kalau kalian tuh nggak tahu lagi mute atau enggak. Dimana kalau kita ngomong HyperX dia dengan di tap itu kelihatan mute-nya. Setidaknya ada tombol warna yang bilang, oh kita lagi mute nih. Kalau enggak nanti bahaya. Kalau kata Joshua tuh kayak BTR Brands ya. BTR Brands lupa nge-mute. Kurang lebih seperti itu. Jadi satu lagi adalah nggak ada 3.5 mm jack yang berarti kalian tuh nggak bisa monitoring suara kalau lagi podcast atau apapun itu. Sebenarnya kurang lebih itu aja. Dari semuanya udah aman. Semuanya apalagi boom armnya itu salah satu yang paling gue suka. Oke. Jadi kita akan coba untuk pengetesan bermain gitar karena tidak hanya siapa namanya? CTI. Tidak hanya CTID doang yang bisa main gitar. Jadi gua nyari chordnya dulu. Harus menunjukkan bakat kita kok sebenarnya. Sini ambilin gitar ya. Bang. Nah, ini ada gitar dari Joshua. Ini gitarnya siapa ya? Gitar abang gua. Gitarnya Aldo ya? Gitar gua. Emang ini gitar lo? Iya. Oke. Gua kira ini gitarnya Aldo. Bang, coba bang, play bang. Udah bang, ayo bang, main bang. Males bang. Oke. Kita Oke. Kita akan langsung main gitar aja. Bagus banget kalau gue main. Ya, technically main gitar dong. Karena kan kita technically main gitar karena ini kan suara gitar. Dan kenapa gue milih videonya Luis simple ya. Saya tidak akan di copyright sama Luis ya. Kalau gue muter lagu langsung kan bisa di copyright. Makanya gue pakai video Luis. Tapi kayaknya nanti kita akan lawan dia pakai piano. Iya. Oke, kita akan baca komen. Biasa kan ada reading test ya. Untuk ngetes voice clarity. Voice clarity. Oke. Silakan Pak. Kayak ada yang salah. Coba baca dulu. Siang itu tante memakai duster Mungkin panas Pak. menuju ke arah dapur dan masak. Ini Discord bacot bet dah. Ini Discord bacot nih. Sorry guys, itu maksudnya buat ngetes suara background. Betul banget. Kalau lagi pakai mic, oke, sore itu tante sedang memakai duster dan menuju ke dapur dan dia masak pisang goreng. Oh. Masak pisang goreng. Habis itu tante tiba-tiba terpleset dan ini salah nih kayak bro. Salah ya. Oke, jadi gue ya kurang lebih sebenarnya reading testnya kayak begitu. Tapi ya kalau kita baca komennya Luis, bagi yang masih bingung beli mic Fantech atau Sadis, gue jelasin Sadis Orped worth aja menurut gue. Ini mic paket lengkap, jadi nggak usah beli boom up dengan catatan kalian bisa edit audionya. Udah, terima kasih untuk video kali ini. Sudah dijawab oleh komentatornya Luis. Kita tutup saja video kali ini. Terima kasih semuanya. Gue tadinya mau ngetes lagi sih masalah yang background, cuman kemarin waktu gue denger terlalu rusuh, jadi harusnya nggak usah. Harusnya ini udah cukup. Nanti ada tes piano abis ini. Habis itu kita ngobrolin kesimpulannya.
Oke, kembali lagi sama saya Jordi ya. Setelah kita melihat sedikit performance dari Joshua Pramono. Kalau mau request sering-sering nanti gue akan minta dia bikin postingan dia main piano di IG-nya Lazy Gadgets. Pakai lagu Samsung Over the Horizon. Masuk dong, teng, masuk dong. Oh sama tadi untuk perbandingan kan gue bandingin sedikit sama mic Samsung CO1U Pro. Cuman kenapa gue bandingin sama itu? Karena itu satu-satunya mic yang ada di sini dan harganya emang terpaut cukup jauh. Jadi secara kualitas pasti ada perbedaannya. Jadi jangan diharapkan 1:1 karena dari harga aja udah berbeda. Tapi kalau kita ngomongin mic ini sebenarnya cukup worth it ya. Sekarang harganya tuh gue cek di 660, kemarin diskon dari 850. Dan kalau kita ngomongin plus poinnya sebenarnya ya dari sisi looks udah oke. Dari boom arm ini salah satu yang oke banget karena bisa dibilang cukup worth it lah. Kalau kalian beli mic terus kalian nambah 100.000 200.000 untuk boom arm biasanya harusnya nggak sebagus ini. Jadi paket lengkap banget buat kalian yang mau langsung streaming apalagi ngarepin dapat Saweria ya. Terus kalau kita ngomongin dari sisi mic-nya, oke, cuman ya masih ada beberapa hal lagi yang kalau kita ngomongin minus poinnya, itu bagian nggak ada 3.5, kita nggak ada mute button, nggak ada indikator RGB yang bisa bilang sebenarnya cukup netral juga sih. Tapi kalau ngomong dari suaranya, harusnya kalian udah dengar sebenarnya cukup clear, cukup oke, cuman dari noise floor-nya tidak sebagus itu. Jadi noise floor-nya itu masih nangkep noise, tapi solusinya gampang, kalian tinggal ngeset volumenya itu lebih kecil dan kalian lebih dekat untuk ngomongnya. Jangan ngeset volumenya gede-gede dan kalian berharap ngomongnya agak jauh. Tinggal di set aja di mana preferensi kalian paling oke, harusnya itu udah nggak masalah. Jadi harusnya ini bisa kalian beli ya, tapi jangan lupa kalau beli pakai link yang ada di bawah. Jadi kalau kalian pakai link yang di bawah, kan gue dapat 10.000. Di affiliate tuh cuma dapat 10.000. Nanti kalau kalian streaming, gue sawer balik 10.000. Win-win solution dong, happy dong, lu happy gue happy. Oke, itu aja mungkin untuk review kali ini. Unboxing juga enggak karena udah buka 3 kali. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk nonton Lazy Sport karena views-nya lagi gede banget. Lu ngapain ada jempol-jempol gitu? Tulisan Lazy Sport. Oke, itu aja. Jangan lupa like, comment, share. Follow kita di @Lazy Gadgets. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2. Joshua di Joshua Hadinata.c. Jangan lupa subscribe. Thank you so much for watching. And I'll see you on the next video. Stay team at you all. Bye-bye guys.